Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melakukan praktikum lasso regresi, ya, atau regresi lasso. Nah, di sini ada latar belakang yang saya cantumkan di sini yang mengatakan bahwa strategi pemasaran ini berdasarkan faktor penting dalam meningkatkan penjualan produk. Nah, di sini kita lihat perusahaan ini mengandalkan satu tidak hanya mengandalkan satu faktor, tapi beberapa kombinasi indikator seperti biaya iklan, jumlah pengunjung, dan interaksi pengguna. Nah, namun dalam praktiknya ini variabel-variabel yang ketiga ini seringkali berkorelasi. Misalnya kalau kita kalau semakin banyak pengunjung yang datang, maka uh, jumlah klik yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Nah, hal ini dapat menimbulkan masalah multi kualitas yang berpotensi mengganggu kestabilan model regresi. Nah, lasso regresi ini mengatasi yang namanya yang ini masalah multi kualitas. Nah, adapun tujuan dalam analisis kita ini itu menganalisis pengaruh biaya iklan, jumlah pengunjung, jumlah klik terhadap penjualan produk. Nah, yang kedua itu mengatasi masalah multi-kualitas, dan yang ketiga adalah membangun model prediksi penjualan yang lebih stabil dan akurat menggunakan lasso regresi. Oke, tahap pertama yang kita lakukan adalah meload package. Nah, di sini ada 3 package yang kita akan gunakan, yaitu yang namanya pertama itu GLNet, itu adalah package dari lasso regresi. Yang kedua itu CAR yang digunakan untuk melakukan uji multikoordinatas, dan yang ketiga ini yang terakhir adalah library ggplot 2 yang itu untuk membangun plot-plot. Mari kita run ya. Oke, sudah kita run. Selanjutnya kita lakukan load data atau impor datanya, kita masuk ke dalam R. Nah, saya gunakan Red CSV karena datanya saya itu dalam format CSV ya. Saya beri nama datanya saya itu Rich CSV. Oke, selanjutnya kita hit data untuk melihat datanya. Kita runnya untuk melihat datanya ya, seperti ini. Nah, ini iklan, pengunjung, klik, dan penjualan. Nah, setelah itu saya beri nama masing-masing. Untuk iklan ini saya beri nama X1, pengunjung beri nama X2, klik ini saya beri nama X3, dan penjualan itu saya beri nama dengan Y. Nah, sudah kita beri nama, selanjutnya kita akan lakukan pemodelan OLS. Nah, kita lakukan pemodelan OLS terlebih dahulu. Ini model OLS dengan fungsi ln, y dipengaruhi oleh x1, x2, dan x3. Kita summary ya, modelnya sudah muncul. Hasilnya ternyata semuanya semua variabel signifikan ya. X1 signifikan terhadap Y, X2 juga signifikan. Ini di bawah 5% semua, jadi dia signifikan dan semuanya berpengaruh positif terhadap penjualan. Nah, selanjutnya kita cek multikualitasnya. Nah, sudah kita run ya di sini. Nah, ternyata ada masalah multikualitas dalam variabelnya kita, karena di sini ada nilai pip yang lebih dari 10. Nah, kalau semuanya di sini kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikualitas, maka model OLS bisa kita lanjutkan. Tetapi karena ini ada masalah multikualitas, nah, karena dia memiliki nilai pip 10, lebih dari 10, maka kita bisa tangani dengan menggunakan lasso regresi. Nah, kita lakukan langkah pertama dalam melakukan lasso regresi itu kita siapkan dulu datanya, karena format dalam format yang digunakan untuk data dalam fungsinya lasso regresi dalam R ini sedikit berbeda dengan untuk
yang model wireless. Nah, makanya kita siapkan dulu datanya. Kita buat matriks itu data, kita ambil variabel iklan, pengunjung, dan klik. Nah, di sini. Nah, apa? Yang dalam sini harus sesuai yang ada di sini. Kalau dia huruf kecil, maka harus juga huruf kecil, tidak boleh berbeda. Kita ambil, nah kita beri nama juga Y ini data penjualan. Nah, kita ambil ya. Bisa tidak ditulis, nah karena sudah kita run di sini. Tapi untuk menjaga supaya lebih yakin lagi, supaya lebih update lagi ya kita ambil kembali lagi. Oke, kita run ya, udah kita run. Kalau kita mau lihat isinya si X ya, kita bisa seperti ini. Nah dia akan membentuk matriks di sini ukuran 120 kali 3. Nah, kita balikkan ya. Oke. Kemudian kita cari base lambdanya. Nah, kita di sini gunakan cross validasi dengan fungsi cf.glmnet dengan x dan y-nya di sini untuk variabel dependennya dan variabel independen dan variabel dependennya. Di sini variabel x di koma variabel y. Nah, kita beri alpha 1 untuk lasso regresi. Tapi kalau untuk alpha 0 dia pakai, berarti dia rich regresi ya. Kita cari base lambdanya. Nah, maka kita peroleh base lambdanya ini 1,14. Nah, selanjutnya kita cari base lambdanya, kita lakukan pemodelan lassonya. Kita beri di sini lasso model dengan fungsi glmnet x, y alpha sama dengan 1. Ingat yang ini alpha sama dengan 1 untuk lasso ya. Kita lambdanya itu adalah base lambda. Oke, kita panggil koefisiennya dengan fungsi lasso model dan di sini ya. Kita run. Oke, udah muncul ya untuk beta 0-nya, beta 1, beta 2 dan beta 3. Oke, udah ya. Maka diperoleh persamaan sebagai berikut. 95,9635 ditambah 3,7993 ikan ditambah 0,7011 pengunjung ditambah 0,5239 klik. Nah, apa artinya ini? Nah, ketika iklan naik satu-satuan atau biaya iklannya kita naikkan 1, maka akan meningkatkan penjualan sekitar 3,79 unit. Nah, sedangkan kalau untuk pengunjung di sini, nah ketika ada tambahan 1 pengunjung, maka meningkatkan penjualan sekitar 0,7011 unit. Nah, untuk klik di sini ada setiap 1 tambahan klik ini meningkatkan penjualan sekitar 0,5239 unit. Nah, itulah untuk interpretasi lasso regresi modelnya ya. Semuanya berpengaruh positif. Nah, selanjutnya kita lihat ini prediksinya. Nah, ini prediksi akan digunakan nilai prediksi ini akan digunakan dalam evaluasi model, maka tidak perlu ditunjukkan. Kalau ingin ditunjukkan bisa saja kita bisa ini copy, kita lihat ya. Nah, inilah hasil prediksinya. Maka data ke-1 itu dia bilang 92,7993. Diprediksi seperti itu. Oke, selanjutnya kita evaluasi model. Nah, kita gunakan RMSC dari sini ya. Yaitu pakai sini fungsi score min dari Y dikurangi dengan Y prediksinya. Y aktualnya dikurangi Y prediksi dipangkatkan 2.
maka akan menghasilkan nilai 49,92604. Nah, ini artinya bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai aktualnya itu adalah 49,92. Selanjutnya kita lihat R squared-nya. Nah, kita lihat R squared-nya karena regresi lasso ini tidak menyediakan fungsi langsung untuk melihat R squared-nya, maka kita bisa gunakan manual dengan mencari SSE-nya dengan rumus kita jumlahkan Y dikurangi dengan kita gunakan sum dengan Y dikurangi Y yang diprediksi aktual dikurangi prediksi berpangkat 2. Begitu pula untuk SST, dia itu penjumlahan antara Y dikurangi Y rata-rata Y aktual dikurangi rata-rata Y berpangkat 2. Nah, maka untuk R square kita dapat rumusnya itu adalah 1 kurangi SSF dibagi dengan SST. Maka kita sudah peroleh R square-nya. Maka dapat kita lihat di sini R square-nya adalah 0,962149. Artinya, model lasso ini mampu menjelaskan sekitar 96,22% variasi penjualan. Nah, untuk visualisasinya ingin melihat ke bagaimana modelnya kita ini memprediksi. Nah, kita bisa lihat perbandingan antara aktual dan prediksi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik-titik ini telah mengikuti garis linear yang ini. Maka bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa modelnya kita sudah baik nih memprediksi datanya kita. Mungkin cukup sekian untuk lasso regresi.